Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 17 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Richard Gwyn, martir Inggris. Sebelum kita lanjut, monggo teman-teman share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita saksikan. Cerita bermula di tahun 1534. Gereja di Inggris memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma. Ini dilatar belakangi oleh ambisi Raja Henry ke-8 untuk menceraikan istri pertamanya, Catherine of Aragon, untuk menikah dengan gundiknya, Anne Boleyn. Tindakannya membuat dia diekskomunikasi oleh Gereja Katolik Roma, sehingga kemarahannya menuntunnya pada pengangkatan diri sendiri sebagai kepala Gereja Inggris atau yang sekarang kita sebut Anglikan. Kejadian ini menimbulkan pergolakan besar selama bertahun-tahun di gereja Inggris. Banyak uskup dan romo yang menandatangani sumpah setia kepada raja, tapi juga banyak yang tetap setia kepada Paus Roma. Mereka yang setia pada Paus hampir pasti berujung pada pembuangan, bahkan pembantaian besar-besaran, sehingga darah para martir tertumpah di Inggris. Sekitar 3 tahun setelah perpecahan, lahirlah seorang bayi bernama Richard Gwyn di Montgomeryshire, Wales. Ia dan keluarganya masih menganut agama Katolik Roma. Bahkan sampai ia menikahi istrinya, Catherine, mereka tetap dalam Katolik. Pergolakan gereja Inggris mulai berkurang setelah Ratu Mary pertama, anak Raja Henry ke-8 dari Catherine of Aragon, sempat berkuasa selama 5 tahun di Inggris. Ia berusaha untuk mengembalikan gereja Inggris ke pangkuan gereja Katolik Roma selama masa kepemimpinannya. Bahkan ia sempat menghukum hampir 300 orang yang menentangnya dengan membakarnya hidup-hidup sehingga ia dijuluki juga Bloody Mary. Kebijakannya dibatalkan setelah pemerintahan Inggris beralih ke tangan Ratu Elizabeth pertama, anak Raja Henry ke-8 dari Anne Boleyn. Tindakannya membuat penganiayaan terhadap gereja Katolik muncul kembali di tanah Inggris. Richard Gwyn yang waktu itu adalah seorang pengajar selalu berusaha menghindari misa mingguan Anglikan dan pengambilan sumpah supremasi atau the oath of supremacy. Sedikit informasi, jadi sumpah ini diharuskan bagi seluruh orang yang mengambil jabatan publik atau gerejawi di Inggris. Mereka dituntut untuk sumpah setia kepada raja atau ratu sebagai pemimpin tertinggi gereja Inggris. Berkali-kali menghindar, tapi ternyata tekanan situasi, kondisi, dan keselamatan keluarganya mendesaknya untuk mengikuti kebaktian Anglikan. Setelah mengikuti kebaktian di gereja Saint Mary the Virgin, ternyata dalam perjalanan pulang dia dipatok sekawanan burung gagak sehingga membuatnya sakit cukup parah guys. Dari sini Richard sadar kalau dirinya sudah berdosa dengan mengingkari imannya. Dia kemudian berdoa dan berjanji kepada Tuhan bahwa jika hidupnya diselamatkan, dia akan kembali ke iman Katolik dan gak akan pernah lagi mengingkari imannya. Singkat cerita, doanya dikabulkan dan ia segera meminta sakramen tobat kepada imam Katolik dari Eropa. Kembalinya ke gereja Katolik membuat dia harus melarikan diri dari banyak tempat. Bahkan ia sempat tertangkap di tahun 1579 oleh seorang vikaris Wrexham, pendeta Hugh Solly, yang dulunya adalah mantan pastor Katolik Roma. Untungnya malam itu juga Richard dapat meloloskan diri. Sekitar 1,5 tahun menjadi buron, ia kembali tertangkap dan dipenjara di Wrexham. Di sini ia terus-menerus dijanjikan kebebasan jika mengikuti gereja Anglikan. Tapi dengan teguh dia menolak. Ia bahkan dipaksa untuk mengikuti kebaktian Anglikan di gereja St. Giles di Wrexham, yang dulunya adalah sebuah gereja Katolik. Namun selama ibadat ini dia terus mengganggu pendeta berkhotbah dengan membunyikan rantai yang membelenggunya keras-keras sehingga suara pendeta nggak terdengar. Dia kemudian dihukum pasung selama kurang lebih 10 jam dan diceramahi sepanjang waktu oleh seorang pendeta Anglikan. Banyak orang mencemoohnya tapi ia tetap teguh dalam imannya. Sesudahnya ia kembali di penjara dan disiksa terus-terusan. Penderitaannya berlanjut ketika di pengadilan, orang-orang dibayar untuk bersaksi dusta terhadapnya, sama seperti Yesus ketika diadili. Hukuman mati akhirnya dijatuhkan kepada Richard Gwyn. Hakim Thelwall yang menjatuhkan hukuman kepadanya berkata kepada istri Richard supaya jangan mengikuti teladan suaminya. Yang mengejutkan, Catherine yang berada di pengadilan dengan lantang menjawab, "Kalian semua menjijikkan. Jika kalian kekurangan darah, kalian dapat mencabut nyawaku bersama suamiku. Jika kalian memberikan lebih banyak uang kepada saksi-saksi kalian, mereka pasti akan menemukan sesuatu untuk mendakwaku juga."
Menjelang ajal, Richard Gwyn mengungkapkan pengampunannya terhadap semua orang yang menyakitinya, mulai dari algojo hingga para saksi di pengadilan. Ia kemudian wafat di penggal tahun 1584 dengan kalimat terakhir, "Yesus, kasihanilah aku." Ia kemudian dikanonisasi tanggal 25 Oktober 1970 oleh Paus ke-6. Teman-teman, Santo Richard Gwyn sama seperti Petrus pernah menyangkal Yesus demi keselamatan hidupnya sendiri. Tapi kemudian yang menarik adalah dia bertobat dan sejak itu dia terus teguh dalam imannya hingga wafatnya. Mungkin kita juga pernah ya menyangkal Yesus, bisa dalam bentuk dosa venial ataupun dosa mortal. Tapi apakah kita sudah bertobat dengan sungguh? Atau justru ketika sudah bertobat, kita lupa akan janji kita untuk tetap teguh pada Tuhan? Oh, saya gak ada janji kok. Guys, ketika kita mengaku dosa, dalam doa tobat selalu ada kata-kata, "Dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi." Jadi tentu kita berjanji ya setiap kali kita mengaku dosa. Kita berdosa itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tapi poinnya adalah, apakah dari dalam diri kita ada keinginan kuat untuk tetap teguh, tidak berbuat dosa lagi seperti Santo Richard Gwyn? Nah, semoga lewat teladan Santo Richard kita bisa lebih teguh lagi ya, sehingga akhirnya mencapai kekudusan bersama Tuhan di surga. Oke teman-teman, itulah riwayat dari Santo Richard Gwyn. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!